tawatir ini ada dua macam, ada lafzi, ada maknawi. Jumlah semuanya dihimpun ulama ada 310 hadis. Jadi kalau mau mengetahui apa saja hadis-hadisnya dikumpulkan oleh ulama. Salah satunya ditulis oleh Imam Al-Qattani, Abu Ja'far Al-Qattani dengan judul Nazmul Mutanatsir Minal Hadisil Mutawatir. Satu buku. Ada yang nomor satunya itu Innamal a'malu binniyat. Itu hadis mutawatir. Terakhir itu redaksinya Al-husna al-jannah waz-ziyadah an-nadharu ila wajhir rahman. Ini menjelaskan ayat 26 dari surah Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik itu diberi namanya al-husna. Al-husna itu al-jannah. Az-ziyadah itu an-nadharu ila wajhir rahman. Nanti melihat zatnya Allah secara iyanan. Maka diriwayatkan nanti di dalam beberapa hadis bagaimana kita melihat Allah itu. Apakah mungkin dan terjadi? Ini perdebatan nanti. Ru'yatullah Azza wa Jal. Kalau mau baca lagi nanti ada satu disertasi tebal, judulnya hanya Ru'yatullah. Nanti perdebatan antara mayoritas ulama dengan kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini rasionalis. Jadi berangkat dari nanti ayat dalam surah Al-A'raf, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Diceritakan di sini Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk melihat zatmu itu. Allah terus katakan qala lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat aku. Tapi diperintahkan walakin indur ilal jabali, kamu lihat ke bukit itu, maksudnya bukit Tur Saina. Fa in istaqarra makanahu, kalau bukit itu dia tetap, dia tidak apa-apa, tidak goyang, tidak apa-apa, fasaufa tarani, kamu akan melihat aku. Begitu ditunjukkan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Bukit itu tidak kuat dan Nabi Musa akhirnya pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, tubtu ilaika, aku tobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang pertama kali beriman. Nah, melalui ayat inilah Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin itu, mustahil. Kenapa? Karena mereka melihatnya itu dari yang pertama ada kata-kata lan tarani. Lan itu dalam bahasa Arab disebut harfu nafyin wa jazmin litabid, untuk selama-lamanya. Jadi penjelasannya kalau di dunia tidak mungkin, di akhirat lebih tidak mungkin lagi.
Itu alasannya. Kata jumhur ulama, tidak begitu cara memahaminya. Ini semuanya kan dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki, kenapa tidak terjadi? Maka dijelaskanlah di dalam surah Qaf itu disebut dengan ada tambahan juga. Tambahan itu melihat Allah secara iyanan. Nah, jumhur katakan kami juga menggunakan ayat ini sebagai argumentasi, tapi cara pemahamannya beda. Bedanya di mana? Yang pertama kita bertanya dulu, yang minta Rabbi arini itu siapa? Manusia biasa? Tidak. Nabi Allah Musa. Siapa beliau? Beliau itu Nabi dan Rasul. Apakah mungkin seorang Nabi meminta sesuatu yang mustahil? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kedua, disandarkan kemungkinan adanya ru'yah itu kepada gunung, bukit Tur Sina. Bukit itu kan benda mati. Kalau benda mati saja mungkin terjadi, apalagi manusia. Ya, ini cara berdiskusi. Karena Mu'tazilah menggunakan akal semata-mata. Maka harus juga diajak diskusinya dengan menggunakan akal juga, supaya mereka bisa menerima argumentasi itu. Maka Nabi ajarkan, kalau kita mau perang, jangan perang menggunakan alat kita. Kita gunakan alat yang digunakan oleh musuh itu. Kalau mau menang, haribu a'da'akum bi aslihatihim, kata Nabi. Perangi musuh kamu dengan senjata mereka sendiri. Maka ditafsirkanlah ayat 60 surah Al-Anfal. Ya, di dalam surah Al-Anfal itu ada ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Jadi cara berperang, siapkan itu min quwwatin, kekuatan, ribatil khairi, pasukan kuda. Kata ulama, itu masanya Nabi, betul. Pasukan, senjatanya apa? Pedang sama panah. Belum ada yang namanya alat-alat yang sekarang, belum ada dia. Yang ada hanya kuda saja. Nah, kalau kita pahami ayat itu secara tekstual, kita mau perang menghadapi negara yang canggih alat-alat perangnya, kita masih menggunakan pedang dengan panah, insya Allah selesai semuanya. 1 menit saja baris semua, siapa yang di depan pegang pedang, dia begini terus selesai. Atau dikirim satu saja rudal, ya selesai semuanya. Jangankan orangnya, buminya hangus semuanya. Maka diartikan oleh ulama, ayat ini memberi makna sesuaikan dengan alat yang digunakan oleh musuh itu. Maka diartikan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Quwwatin itu apa yang paling canggih? Rudal. Ya, quwwatin, rudalin. Apalagi yang paling canggih? Pesawat F-16, F-18. Jadi sesuaikan. Maka mirribatil khayli itu pasukan kuda tidak berlaku lagi sekarang. Ini hanya simbol saja
Ya, karena alat yang digunakan pedang sama panah saja. Dulu iya. Ya, itu pola pikir atau cara menjelaskan menggunakan ayat dan hadis di hadapan Mu'tazilah itu. Ya, Mu'tazilah ini kelompok rasionalis. Ya, nanti tokoh-tokohnya ada Al-Qadhi Abdul Jabbar yang wafat 415 Hijriah dan lain-lain. Nah, di dalam menjelaskan itu semuanya digunakanlah hadis mutawatir tadi, al-husna syurga, al-jannah wa ziyadah an-nadharu ila wajhir rahman. Jadi melihat Allah secara iyanan. Nah, di dalam hadis Nabi juga ada hadisnya sahih. Nabi katakan juga, innakum, kata Nabi, satarawna rabbakum, akan menyaksikan, melihat langsung Tuhan kamu itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, kama tarawnal qamara lailatal badri, sama dengan kamu melihat bulan purnama. Artinya apa adanya saja nanti, dan itulah sebagai bonus yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi ahli surga nanti itu mendapatkan bonus setiap hari, katanya Allah akan menjelma dan kita bisa menyaksikan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Itulah nanti dalam buku Nazmul Mutanasir minal hadisil mutawatir.